Oke, selamat pagi. Salam jumpa lagi dengan Luminto. Pada kali ini kita akan membahas terkait dengan histori Hagia Sophia yang terletak di Istanbul, Turki, atau dulunya adalah Konstantinopel. Hagia Sophia kembali jadi masjid setelah sempat berstatus museum dan ditetapkan UNESCO sebagai warisan dunia. Melalui akun Twitternya, Presiden Turki Recep Erdogan menganggapnya sebagai kebangkitan bangunan yang bersejarah tersebut, kebangkitan Hagia Sophia. Kembalinya Hagia Sophia menjadi masjid sesuai Majelis Negara Turki membatalkan keputusan kabinet pada 1934. Keputusan ini mengundang reaksi dari masyarakat internasional dengan sebagian dukungan dan menolak keputusan tersebut. Terlepas dari reaksi netizen, warga internasional dan sikap tiap negara, Hagia Sophia memang punya sejarah yang sangat penting. Hagia Sophia jadi saksi kejatuhan dan kebangkitan dinasti penguasa Turki. Hagia Sophia dalam bahasa Turki disebut Hagia Sophia, sedangkan dalam bahasa Latin adalah Sancta Sophia. Nama Hagia Sophia artinya adalah kebijaksanaan sesuai peruntukan bangunan tersebut sebagai rumah ibadah. 360 Masehi, Kaisar Bizantium Konstantinus I memerintahkan pembangunan Hagia Sophia sebagai sebuah gereja untuk umat Kristen Ortodoks Yunani di Konstantinopel yang kini bernama Istanbul. Awalnya gereja ini beratapkan kayu. Kemudian 404, bangunan Hagia Sophia pertama terbakar akibat kerusuhan yang terjadi sekitar bangunan tersebut. Kerusuhan diakibatkan konflik politik antar keluarga Kaisar Arkadius yang kemudian menjadi penguasa pada 395 sampai 408. Struktur kedua Hagia Sophia selesai dibangun Kaisar Theodosius II yang merupakan penerus Arkadius. Bangunan yang baru memiliki 5 naf, tempat panggung-panggung umat dan jalan masuk yang khas dengan atap terbuat dari kayu. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, Hagia Sophia terbakar kedua kalinya dalam peristiwa revolusi Nika atau Nika Revolt. Revolusi tersebut melawan Kaisar Justinian I yang memerintah pada 527 sampai 565. Saat itu Hagia Sophia masih menjadi bangunan penting penganut Ortodoks Yunani. 532. Masih di tahun yang sama, Kaisar Justinian memerintahkan penghancuran Hagia Sophia karena kondisinya sangat rusak parah. Dia memerintahkan pembangunan kembali gereja tersebut dengan menunjuk arsitek Isidoros atau Milet dan Artemios atau Thales. 537, pembangunan ketiga Hagia Sophia selesai dalam 5 tahun. Dan ibadah pertama dilakukan pada 27 Desember 537. Saat itu Justinian disebut mengatakan, "Tuanku, terima kasih atas kesempatan membangun sebuah tempat ibadah." Hagia Sophia melanjutkan perannya yang sangat penting dalam politik dan sejarah Bizantium, termasuk menjadi saksi perang salib. Wilayah Konstantinopel, termasuk Hagia Sophia, sempat berada di bawah kekuasaan Romawi. Untuk waktu singkat, kekaisaran Bizantium dikisahkan berhasil menguasai kembali kota tersebut dan Hagia Sophia yang kembali rusak. Perubahan besar Hagia Sophia selanjutnya terjadi sekitar 200 tahun kemudian saat dinasti Otonom menguasai Konstantinopel. Di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II, dinasti ini berhasil menaklukkan wilayah tersebut dan mengganti namanya menjadi Istanbul pada tahun 1453.
Ya, ini setelah pendahulunya Sultan Muhammad Al-Fatih tidak berhasil menaklukkan atau membebaskan Konstantinopel. Dengan pengaruh Islam, Hagia Sophia diubah menjadi masjid dengan menutup ornamen bangunan yang bernama ortodok. Ornamen diganti kaligrafi yang didesain Kayasker Mustafa Iset. Kaligrafi tersebut antara lain tulisan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, 4 khalifah pertama dan cucu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Perubahan lain yang dilakukan pada Hagia Sophia sebagai masjid adalah pembangunan mihrab yang semula tidak ada, penambahan 2 lampu perak di tiap sisi mihrab yang dilakukan Kaisar Otonom Kanuni Sultan Sulaiman, penambahan 2 kubus marmer dari wilayah Bergama, sebuah kota di Turki yang dilakukan Sultan Murad III, pembangunan 4 menara yang digunakan saat azan, struktur Hunkar Mahfili, sebuah kompartemen yang digunakan penguasa untuk ibadah diganti dengan ruang lain dengan mihrab. Renovasi besar dilakukan Sultan Abdul Mesid yang menunjuk arsitek Fossati bersaudara asal Swiss. Dengan wujud yang baru, Hagia Sophia melanjutkan perannya menjadi saksi perkembangan bangsa Turki dan dunia internasional. Di masa modern inilah Hagia menjalani peran sebagai museum dan kembali menjadi masjid. 1935, di bawah pengaruh Presiden Kemal Atatürk, Hagia Sophia menjadi museum dan dilaporkan menarik minat sekitar 3 juta wisatawan tiap tahun. Karena sejarah dan keunikan, Hagia Sophia ditetapkan pula sebagai warisan dunia UNESCO pada tahun 1985. Pada 2013, isu mengembalikan Hagia Sophia sebagai masjid mulai hadir dengan sebagian masyarakat mulai mengakui peran penting dinasti Otonom. Tahun 2020, setelah 7 tahun, masyarakat Turki dan internasional akan menyaksikan kembali Hagia Sophia menjadi masjid dengan ibadah pertama. Rencananya dilakukan pada 27 Juli 2020. Keberhasilan pembebasan Hagia Sophia atau Konstantinopel tidak lepas dari kegigihan strategi dari Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 yang setelah menggempur berhari-hari tak kunjung usai, akhirnya melalui Bukit Tanduk Emas dengan mengangkut kapal-kapal melalui bukit tersebut untuk menyeberangi agar bisa masuk ke dalam sungai atau laut yang sudah dipasang rantai. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bersama Lumito. Mantap.